Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nazza Zabina Sarsabila dengan NIM 24040450274 bersama rekan saya Pastifika Ningsi dengan NIM 24040451034. Pasti kalian bertanya-tanya, kita di sini mau apa ya? Kira-kira bagusnya kita bahas apa? Sepertinya politik seru tuh. Boleh juga. Apa lagi mau kubiar? Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia. Sebelum itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan apa itu demokrasi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan demokrasi dan hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat diambil oleh siapapun. HAM ini bersifat universal dan langgeng serta tidak dapat diberikan oleh negara lain. HAM ini mengatur bagaimana manusia hidup bermasyarakat, hubungan mereka dengan negara, dan kewajiban negara terhadap mereka. Contoh hak asasi manusia itu seperti hak untuk hidup, hak atas makan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak atas kebebasan. Sedangkan demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang dimana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, di mana hal ini dilakukan melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Tujuan dari demokrasi ini ialah mewujudkan kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, membangun masyarakat yang adil dan inklusif, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, mempromosikan perdamaian dan stabilitas, memupuk nilai-nilai demokratis. Contoh sikap demokratis itu seperti yang pertama menghormati hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara, bersertifikat, beragama, dan mengemukakan pendapat. Yang kedua itu ada toleransi terhadap perbedaan, seperti menghargai keberagaman dan menghindari diskriminasi adalah bagian integrasi dari sikap demokratis. Yang ketiga itu partisipasi politik yang aktif. Sikap demokratis melibatkan partisipasi aktif dalam proses politik. Ini meliputi pemilihan umum, diskusi atau debat, serta upaya untuk mempengaruhi kebijakan politik atau publik melalui kelompok advokasi atau gerakan sosial. Selanjutnya, yang keempat, menerima keputusan mayoritas, di mana mayoritas dalam pengambilan keputusan politik ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip dasar bahwa suara mayoritas harus dihormati. Yang kelima, menghargai kebebasan pers dan informasi. Sikap demokratis mencakup menghargai kebebasan pers atau akses terhadap informasi yang berkualitas. Ini melibatkan mewakili pentingnya pers independen dalam menyediakan informasi yang objektif dan beragam kepada publik. Yang keenam itu membangun dialog dan kompromi, mendengarkan pandangan orang lain dan mencapai kompromi yang memenuhi kepentingan dalam berbagai pihak. Ini membantu kesepakatan dan memperkuat proses demokrasi. Yang ketujuh itu menghormati pemisahan kekuasaan. Sikap demokrasi mencakup menghormati pemisahan kekuasaan antara cabang inklusif, legislatif, dan yudikatif. Ini mencerminkan prinsip penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir itu menghormati aturan hukum. Ini termasuk menerima keputusan pengadilan, mematuhi hukum-hukum, menentang perilaku yang melanggar hukum. Lalu hubungan dari antara demokrasi dan HAM ini itu seperti apa? Nah, demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena hak asasi manusia hanya akan terrealisasi dalam pemerintahan yang demokratis, yang menghormati dan melindungi terhadap hak asasi manusia setiap negaranya.
Jika diumpamakan, demokrasi dan hak asasi manusia itu ibarat dua sisi mata uang yang sama. Tidak bisa hanya satu sisi yang maju, tetapi keduanya beriringan dan saling melengkapi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia bergantung pada kualitas demokrasi sebuah negara. Jika demokrasi suatu negara maju, maka maju pula pelaksanaan hak asasi manusia di negara tersebut. Untuk melindungi demokrasi dan hak asasi manusia dari pikiran-pikiran yang membahayakan eksistensi keduanya. Demokrasi dan hak asasi manusia harus diselamatkan dari pikiran dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya di Indonesia yang antara demokrasi dan hak asasi manusia belum berjalan seimbang. Menurut Arya Fernandes, penelitian CSIS mengungkapkan sejumlah pengukuran terhadap kinerja demokrasi menunjukkan posisi demokrasi Indonesia masuk dalam taraf yang mengkhawatirkan. Data dari Freedom House dan The Economy Intelligence Unit memberikan kesimpulan yang relatif sama, yaitu turunnya derajat demokrasi Indonesia disebabkan oleh adanya korupsi politik dan diskriminasi terhadap agama dan ras, serta adanya kekerasan politik. Sedangkan dari David Krishna Alka berpendapat jika proses demokrasi dan hak asasi manusia erat kaitannya dengan generasi muda. Berbicara demokrasi tak lepas dari dunia politik. Semestinya pemilu kemarin menjadi momen penting bagi generasi muda memperbaiki demokrasi di Indonesia, termasuk mengubah sirkulasi politik saat ini yang masih didominasi oleh elit politik lama. Generasi muda merupakan penggerak perubahan dalam demokrasi. Namun, pada kenyataannya, regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia berjalan lambat. Pada kesempatan ini, David mengajak generasi muda dan untuk peduli terhadap politik dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Inilah saatnya seluruh generasi politik muda Indonesia untuk unjuk peduli dalam soal kemanusiaan, unjuk bersih, dan unjuk prestasi dalam politik untuk kebaikan publik. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga kalian semua suka dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.